Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya ya Bapak Ibu ya. Kemarin hari Senin sudah berjumpa dengan saya melalui BLC dan kebetulan hari ini saya diberi kesempatan untuk sebenarnya ini bukan mengajari Bapak Ibu tapi ini lebih ke berbagi sharing ya terkait dengan budaya kerja dan etika pengadaan. Saya yakin di sini semua ini banyak yang sudah lebih senior dari saya, yang sudah lama berkecimpung ya Bapak Ibu, baik itu di dunia kerja maupun di berbagai organisasi. Otomatis Bapak Ibu semua sudah punya sendiri nih budaya-budaya kerja yang Bapak Ibu alami di instansi Bapak Ibu maupun di organisasi Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu, untuk materi budaya kerja ini sebenarnya untuk pelatihan pembentukan ini sebenarnya tujuannya salah satunya adalah memberikan atau mungkin memberikan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Jafung PBJ. Nah, adapun mungkin materi-materi yang berhubungan dengan budaya kerja, kemudian ada kebijakan terkait dengan Jafung, kemudian penulisan karya tulis ilmiah. Sebenarnya ini lebih kepada bekal Bapak Ibu sendiri nantinya ketika Bapak Ibu ini menjadi Jafung seperti itu karena kemarin kalau tidak salah di sini ada yang pengangkatan pertama ya CPNS. Apakah banyak yang CPNS di sini? Maaf saya lupa. Yang dari pengangkatan pertama maksudnya jalur dari CPNS banyak? Bapak Ibu silakan kasih reaction jempol atau apa? Jempol Pak Hendrik, kemudian Pak Arfan, Pak Endi, Bu Eva dan Ibu Ilham. Ibu Andri Kusuma. Oh, banyak ya? Wah, mantap. Kemudian berarti sisanya Bapak Ibu dari penyetaraan ya Bapak Ibu ya, mungkin dari struktural. Ada dari struktural kalau yang tadi tidak reaction ini saya lihat Pak Roni ya, Pak Roni, terus Pak Yosandra juga ya. Pak Yosandra kemarin juga ada saya lupa siapa ya. Pak Yusri ya. Dari struktural ya. Pak Hardiman. Oke, berarti ini dari struktural. Oke, baik. Apalagi yang dari struktural ya, Bapak Ibu ya, otomatis saya rasa udah paham banget nih terkait dengan budaya kerja. Intinya Bapak Ibu kalau seandainya dari struktural atau dari yang jabatannya lebih tinggi ya, mungkin sebagai pimpinan Bapak Ibu bisa dibilang menjadi role model terkait dengan budaya kerja ini. Jadi ini siap-siap nih Bapak, apakah selama ini ada CPNS-nya nih Bapak? Berarti kan kalau CPNS sekarang udah PNS ya? Statusnya ya udah PNS ya, otomatis kan kita melihat atau mengaca pada pimpinan kita yang memberikan role model terkait dengan budaya-budaya kerja sambil kita juga mungkin diberikan sosialisasi ya dari organisasi kita. Kalau misalnya dari LKPP itu biasanya untuk memperkenalkan budaya kerja atau nilai-nilai dari organisasi itu pada orientasi pertama. Jadi kami yang CPNS itu sebelum kita memasuki kerja, nah pertama kali itu kita diberikan orientasi lingkungan kerja. Nah di sanalah kita diberitahu apa saja nilai-nilai atau budaya kerja yang ada di LKPP seperti itu. Saya yakin instansi Bapak Ibu karena ini semuanya dari satu instansi ya Bapak Ibu dari Kemendes ya. Kemarin saya sempat nanya ada yang di satu kantor bahkan ya ini. Ada yang satu kata atau jangan-jangan ada yang atasannya di sini kita nggak tahu ya ada atasannya tapi nggak apa-apa Bapak Ibu karena kita semua dalam pelatihan ya artinya kita sama-sama menuntut ilmu ya Bapak Ibu tidak ada yang lebih tidak ada yang kurang kalau seandainya ada yang lebih mengetahui mungkin Bapak Ibu bisa sharing ilmunya kepada kita semua termasuk juga saya karena saya juga kan kalau dibandingkan mungkin dengan Pak Roni, Pak Yosandra sama Pak Hardiman ya mungkin pengalaman dari beliau-beliau sudah lebih banyak dari saya daripada kita yang baru-baru bisa jadi seperti itu. Baik ya Bapak Ibu ya. Mohon izin saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Saya share screen. Gimana Bapak Ibu tampilannya sudah terlihat? Sudah oke, walaupun sebenarnya ada black spot tapi saya mohon izin nih Bapak Ibu karena saya sepertinya saya ada ini aman ya terlihat ya paparannya ya. Terlihat paparannya baik.
sebelumnya Bapak Ibu saya kembali pengen menyampaikan ya bahwasannya ini bukan saya bukan mengajari sebenarnya tapi lebih ke berbagi terkait dengan budaya kerja. Jadi karena kita semuanya sudah bekerja dan sudah terlibat dalam suatu organisasi, terlibat dalam suatu instansi, otomatis kita semua sudah paling tidak sudah mengetahui terkait dengan budaya kerja ini. Seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini sedikit profil saya kemarin kita sudah sempat kenalan ya Bapak Ibu ya, kalau mungkin ada yang lupa sama saya, mana tahu ada yang lupa ya, karena kemarin cuma 1 JP. Saya saat ini bekerja sebagai Widya Iswara ya di LKPP, sebelumnya saya pernah kerja di swasta juga. Dan kemudian menjatuhkan pilihan ketika ada kesempatan untuk jadi PNS ya. Alhamdulillah saya menjatuhkan pilihan di LKPP dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang walaupun masih muda ya. Saya seangkatan dengan Mas Meksi. Siap. Kemudian Bapak Ibu hari ini pagi ini ya kita akan ada 2 topik pokok. Yang pertama itu budaya kerja, yang kedua adalah etika pengadaan. Kalau untuk etika pengadaan, Bapak Ibu saya yakin sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya. Karena apalagi Bapak Ibu yang dari Javum PBJ ya ini sudah tahu, sudah baca pastinya ya di Perpresnya seperti apa etika pengadaan. Nanti kita akan sedikit mengingat kembali, merefresh kembali terkait dengan etika pengadaan. Nah, untuk budaya kerja ini kita akan lebih kepada sharing aja Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak berdiskusi. Saya mohon Bapak Ibu untuk lebih aktif berdiskusi karena nanti Mas Meksi akan pantau satu-satu nih Bapak Ibu ya. Akan dilihat satu-satu kira-kira siapa nih yang nggak pernah aktif diskusi nih. Nah, mudah-mudahan tidak perlu diingatkan ya Bapak Ibu ya. Oke, baiklah. Bapak Ibu, nah jika kita berbicara tentang budaya kerja, otomatis ini bisa dibilang budaya atau kebiasaan yang biasa kita lihat dalam suatu organisasi. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sudah baca ya dan sudah tahu pasti ya. Ada yang bisa kasih tahu saya, berbagi ke saya apa sih sebenarnya organisasi itu menurut Bapak Ibu? Menurut pribadi Bapak Ibu, organisasi itu sebenarnya apa? Silakan tanpa ditunjuk Bapak Ibu, saya pengen volunteer aja. Nggak perlu takut kalau seandainya di sini emang ada atasannya ya. Kita nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi kalau seandainya menurut, ya bisa jadi menurut Bapak Ibu organisasi itu seperti ini, karena yang Bapak Ibu alami itu seperti ini, seperti itu. Silakan. Saya pengen Bapak-Bapak dulu. Silakan volunteer. Bu. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa, Pak? Mohon maaf ya, Pak. Mohon disebutkan namanya karena saya nggak bisa lihat satu-satu. Saya dengan Roni, Bu. Iya, Pak Roni. Silakan, Pak. Kalau menurut saya organisasi itu singkatnya adalah kumpulan orang. Di dalam kumpulan itu mereka bekerja sama, memiliki tujuan yang sama, kemudian kira-kira begitu, Bu. Jadi, oke, siap. kumpulan orang yang memiliki di dalam mereka bekerja dan memiliki tujuan yang sama gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Roni ya. Berarti organisasi itu intinya ada sekumpulan orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Roni. Ya benar, silakan Bapak Ibu yang lain sudah didahului dengan Pak Roni. Mungkin ada yang pengen nambahin. Selain orang berkumpul, orang ngapain sih di organisasi gitu? Apakah emang bekerja atau memang hanya punya tujuan aja atau mungkin ada orang-orang yang sevisi di sana seperti itu. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Saya sebut satu-satu nih. Silakan selain Pak Roni. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Iya, silakan Ibu Andri ya. Andri Suma. Oh ya, silakan Ibu Andri Suma. Organisasi adalah tempat berkumpulnya orang yang terpimpin sistematis dan mempunyai tujuan tertentu untuk mencapai sesuatu. Oke. Cukup Ibu Andri Suma? Cukup, Bu. Ya, siap. Ditambahkan sama Ibu Andri Suma ya, organisasi itu adalah suatu kumpulan yang tersistem ya, punya sistem manajemen yang manajemennya, artinya ada yang mimpin ya, seperti itu ya Ibu ya, yang berkumpul untuk mencapai sama tujuan yang tertentu, seperti itu. Dari Ibu Andri Suma seperti itu atau ada lagi yang pengen menambahkan? Kalau tadi Bu Andri Suma udah menambahkan bahwasanya suatu organisasi itu ada pemimpinnya, ada yang dipimpin. Seperti itu ya Ibu Andri Suma ya.
Ah, ada lagi? Bapak-bapak lagi deh. Saya pengen gilir. Izin, Bu. Mungkin Bu. Iya, dengan Bapak siapa? Maaf. Kesit ini Bu. Bapak? Pak Kesit. Kesit. Oke, Pak Kesit. Silahkan Pak Kesit. Menurut Pak Kesit, organisasi itu apa? Sedikit Bu, mungkin aja menambahkan tadi mungkin yang sudah disampaikan Pak Roni, Mbak Sukma ya mungkin, yaitu organisasi itu sekumpulan orang yang berorientasi, yang memiliki struktur, mungkin bisa berinteraksi dengan pihak di lingkungan luas. Mungkin tambahannya itu aja. Oke, siapa? Tapi sama ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang punya berkumpul karena ada tujuan yang sama, seperti itu ya Pak ya? Ya. Iya, siap. Terima kasih Pak Kesit sudah ditambahkan sama Pak Kesit ya. Tadi artinya organisasi itu terstruktur ya Pak ya, dan bisa juga berinteraksi dengan orang-orang di luar organisasi, seperti itu. Ada lagi, saya pengen satu lagi deh dari ibu-ibunya. Dari ibu-ibu. Arfan Bu, Arfan. Oke Pak Arfan, silakan, nggak apa-apa. Siap Bu, izin Bu Yosi. Ya. Kurang lebih sama dengan Pak Roni, Pak Kesit sama Mbak Andri Suma. Oh gitu aja. Jadi ngerangkum ya Pak Arfan ya. Iya betul Bu, izin. Iya bisa, siap. Ya kalau dari kata Pak Arfan tadi ya kurang lebih sama dengan pendapat dari 3 orang tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Bisa dibilang perkumpulan dari orang-orang ya yang terstruktur, tersistem ya seperti itu, yang punya tujuan yang sama seperti itu. Ada lagi yang ingin menambahkan atau kita rasa cukup pengertiannya? Ada lagi Bapak Ibu? Izin, Bu. Ya silahkan Pak. Siapa Pak? Bapak Vito. Bapak Vito. Vito. Oke silakan Pak. Ya mungkin tadi kalau yang sudah disampaikan Pak Kesit, Pak Roni, Mbak Andri, dan Pak Arfan, mungkin saya menambahkan kalau organisasi itu di samping dia punya struktur, punya kegiatan-kegiatan yang terorganisasi, dia juga punya program dan visi misi. Dan program-program itu yang disusun dan dilaksanakan untuk pengembangan rencana jangka panjang dari organisasi tersebut. Mungkin itu, Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak Tito. Udah dilengkapi banget sama Pak Tito ya, ditambahkan lagi organisasi itu punya program ya, disusun dan sangat-sangat terstruktur seperti itu. Ya, terima kasih banyak nih Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapatnya ya terkait dengan organisasi. Saya bilang tidak ada yang benar, maksudnya tidak ada yang salah ya, karena semuanya benar ya yang tadi sudah disampaikan. Dan sudah dilengkapi oleh Bapak Ibu semua, artinya adalah organisasi itu merupakan suatu kumpulan ya, orang-orang yang punya sasaran, tujuan. Nah ini pendapat, sebenarnya ini pendapat dari beberapa ahli ya, tapi kurang lebih seperti yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi atau seperti yang Pak Tito tadi bilang ya, punya program-program ya, kemudian memiliki struktur dan bisa berinteraksi dalam lingkungan eksternalnya mereka. Baik. Berarti Bapak Ibu sudah paham sebenarnya ini ya organisasi itu apa? Saya yakin sudah paham. Kemudian dalam suatu organisasi itu biasanya ada budaya nih, budaya organisasi. Nah, kalau menurut Bapak Ibu semua dari yang sudah Bapak Ibu alami atau mungkin Bapak Ibu baca, apa sih yang disebut dengan budaya organisasi? Budaya organisasi itu apa sih sebenarnya? Silakan, saya pengen yang lain nih selain tadi Pak Roni, Pak Tito, Pak Kesit, Ibu Andri Suma. Sama tadi terakhir Pak Arfan ya, silahkan. Tapi kalau misalnya seandainya Pak Arfan pengen nambahin atau bapak-bapak yang tadi yang pengen nambahin, tapi kita pengen tunggu dulu nih suara dari bapak ibu yang lain. Silakan. Apa sih budaya organisasi itu? Izin Bu. Ya silakan Ibu Regina. Kalau menurut saya budaya organisasi itu sistem yang dianut oleh suatu organisasi yang nanti akan dijadikan budaya oleh pegawainya atau oleh karyawannya untuk mencapai visi misi dari organisasi tersebut. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang suatu budaya, suatu sistem ya, suatu nilai ya yang dianut oleh suatu organisasi dan dijadikan sebagai nilai yang akan diinikan sama orang-orang yang berada di organisasi tersebut. Seperti itu ya Ibu Regina. Oke, terima kasih Ibu Regina. Ada lagi Bapak Ibu? Ya izin Bu. Silahkan Pak Setiawan Jodi, benar? Nambahin sedikit dari Bu Regina. Budaya organisasi ini selain sistem, dia ini merupakan karakteristik Bu, atau ciri khas dari suatu organisasi yang sebelumnya tadi didefinisikan oleh teman-teman
Jadi ciri khas atau karakteristik dari organisasi yang membedakan dengan organisasi lainnya. Seperti itu, Bu, kurang lebih budaya. Terima kasih Pak Setiawan. Jadi ya ditambahkan oleh Pak Setiawan bahwasannya budaya organisasi itu merupakan karakteristik dari organisasi itu yang bisa membedakan dari organisasi lain. Artinya misalnya nih seperti kita di LKPP punya budaya organisasi seperti ini, yang otomatis mungkin bisa saja berbeda dengan budaya organisasi yang ada di Kemendes. Seperti itu ya Bapak ya. Oke, siap. Dilengkapi menjadi lebih lengkap oleh Pak Setiawan. Jadi ada lagi mungkin yang punya pendapat atau mungkin ingin menambahkan budaya organisasi itu apa? Ya, silahkan Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Yusri, Bu. Silahkan Pak Yusri. Mungkin kalau budaya organisasi itu kayak semacam standar-standar atau aturan-aturan yang berlaku di perusahaan atau tempat kerja, Bu. Mungkin jadi kayak suatu perusahaan mempunyai aturan-aturan tertentu atau standar-standar yang harus dilakukan oleh si pelaku pekerja. Kalau saya nggak salah, saya pernah baca, Bu, ada salah satu peraturan yang mempersyaratkan itu kayak di perusahaan Yamaha atau Honda itu mereka punya aturan yang mewajibkan pegawainya itu tidak boleh menggunakan produk selain produk yang mereka buat, Bu. Seperti itu. Jadi itu bisa seperti itu budaya organisasi, Bu. Oke, siap Pak Yusri Kemendes, sudah dilengkapi lagi dan sudah ditambahkan contoh ya, walaupun contohnya dari salah satu perusahaan yang ada di Indonesia ya. Benar sekali Bapak Ibu, bisa jadi itu dijadikan sebagai selain karakteristik bisa jadi dijadikan sebagai standar ya dari suatu instansi atau suatu organisasi. Oke, sudah lengkap. Nah, dari tadi pengertian atau mungkin yang sudah disampaikan Bapak Ibu, rekan-rekan Bapak Ibu semua, bisa kita simpulkan ya, budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dijadikan sebagai tuntunan sehingga bisa membedakannya dari suatu organisasi dengan organisasi lain. Seperti yang sudah Bapak Ibu tadi sampaikan masing-masing ya, bisa jadi itu sebagai suatu standar di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut, atau itu ciri khas dari suatu organisasi ya, sehingga orang bisa langsung tahu nih, oh ternyata di LKPP itu budaya organisasinya seperti ini. Oh, kalau misalnya kita melihat dari budaya kerja atau budaya-budaya organisasi yang ada, yang dianut oleh si para karyawannya atau mungkin para staf di sana gitu ya, bisa langsung ketahuan nih, oh ternyata itu orang LKPP loh, oh ternyata itu orang Kemendes loh, orang-orangnya budaya mereka tuh seperti ini gitu. Jadi bisa langsung membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Baik Bapak Ibu, untuk budaya organisasi ini apakah sudah jelas Bapak Ibu? Karena saya salut sekali sama Bapak Ibu semua nih, udah gercep gitu loh, nggak perlu saya panggil satu-satu tapi udah bersuara. Mudah-mudahan nanti tetap semangat sampai siang, sampai sore ya Bapak Ibu ya, jangan kasih kendor. Apalagi nanti siang, materi yang sangat-sangat akan Bapak Ibu nantikan gimana sih cara mengumpulkan angka kredit dan nanti akan ada simulasinya. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya terkait organisasi, kita bisa move on ke slide berikutnya ya. Berikutnya, nah ini tadi mungkin tambahan penjelasan saja ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk budaya organisasi tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, diperkuat oleh perilaku pimpinannya. Maksudnya mungkin di sini adalah ketika misalnya mungkin kita yang baru ya Bapak Ibu ya, kita akan mengaca pada atasan kita ya Bapak Ibu ya, ternyata seperti ini loh atasan kita mencontohkannya, otomatis bisa terpatri di kita dan kita bisa belajar dari beliau seperti itu. Nah, budaya organisasi ini juga menjadi dasar praktek-praktek dari suatu organisasi. Kemudian budaya organisasi ini juga terlihat dari perilaku kita, perilaku individu-individu dan juga kelompok yang ada di organisasi tersebut. Artinya Bapak Ibu, budaya organisasi ini tercermin dari perilaku kita nih sebagai mungkin kami di LKPP ya, budaya kami mungkin kami juga punya ini ya Bapak Ibu ya, kalau itu sudah biasa disampaikan kepada para staf kita atau mungkin yang baru-baru itu kita punya budaya kerja ada ininya, PIP-OK namanya. Profesional, integritas, patuh, kemudian orientasi kepada pelanggan, dan K-nya, aduh saya lupa. Kadang saya juga bisa lupa seperti itu ya. PIP-OK. Mas Meksi bisa diingatkan saya untuk yang K-nya? Saya juga lupa. Ya seperti itu. Jadi biasanya ini disampaikan kepada karyawan-karyawannya dan juga terlihat mungkin ada yang budaya di organisasi Bapak Ibu
karena di masing-masing organisasi, di masing-masing daerah itu bisa jadi beda-beda ya. Kalau kemarin kalau saya tidak salah itu bahkan ada yang mereka setiap di salah satu instansi mereka ya, yang membudayakan untuk selalu ada istilahnya mungkin di mereka doa pagi, tapi di doa pagi itu lebih kepada share permasalahan-permasalahan seperti apa, mungkin bisa diceritakan, kemudian bisa diselesaikan secara bersama-sama, seperti itu. Nah, bila seandainya suatu saat terjadi perubahan budaya organisasi, maka juga akan berpengaruh pada perubahan perilaku. Ini otomatis ya Bapak Ibu ya. Kemudian keberhasilan dalam mengembangkan budaya organisasi sangat ditentukan oleh perilaku pimpinan organisasi. Seperti tadi yang sempat saya ceritakan ya. Karena pimpinan ini bisa dijadikan role model oleh para staff-staffnya mungkin ya. Ketika mungkin pimpinannya mencontohkan seperti ini, otomatis staffnya akan mengaca kepada beliau seperti itu. Jadi sepakat ya Bapak Ibu ya bahwasanya keberhasilan dalam mengembangkan budaya organisasi ini ditentukan oleh salah satunya adalah perilaku dari pimpinan organisasi tersebut. Oke, kemudian, nah ada karakteristik dari budaya organisasi. Sepakat nggak nih Bapak Ibu? Dalam budaya organisasi itu ada inovasi dan keberanian mengambil resiko. Kalau seandainya misalnya nih Bapak Ibu ya, udah ada nih budaya organisasi yang biasa gitu, tapi ternyata setelah kita lihat dengan perkembangan zaman apapun teknologi, salah satu dari budaya organisasi ini sebenarnya nggak cocok nih, perlu ada inovasi. Nah, menurut Bapak Ibu gimana? Ada yang bisa kasih pendapatnya nggak? Benar nggak sih sebenarnya inovasi itu dibutuhkan dalam suatu organisasi? Halo, izin Bu. Silakan Bapak. Perkenalkan saya Andy, Bu. Ya Pak Andy. Gimana Pak? Kalau untuk dalam organisasi sangat penting inovasi itu Bu. Karena kalau misalnya kita nggak berinovasi, kita stagnan dan akan jadi kaku. Terus kita juga monoton gitu Bu. Jadi kita nggak ada untuk lebih baik gitu Bu. Mencoba lebih baik. Demikian Bu. Makasih Bu. Oke, terima kasih Pak Andy ya. Otomatis perlu adanya bisa dibilang apa namanya ya, perubahan ya Pak ya. Nggak hanya di situ-situ aja ya Pak ya. Bisa jadi ternyata yang budaya yang sudah kita anut selama ini tuh udah nggak cocok nih dengan kemajuan atau mungkin dengan organisasi kita ya, karena semakin seiring bertambahnya umur, bertambahnya majunya teknologi segala macam ya, hal ini otomatis mendesak kita untuk melakukan inovasi. Contohnya mungkin ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya salah satu budaya, ini bisa dibilang budaya kerja juga ya. Kalau zaman dulu itu kalau seandainya absen itu hanya harus tanda tangan gitu ya. Semakin majunya teknologi sudah ada yang namanya fingerprint seperti itu. Nah ini salah satu inovasi juga ya, jadi tidak diharuskan selalu tanda tangan. Jadi zaman saya dulu bekerja saya masih masih sempat mengalami ya Bapak Ibu ya, karena sebelum masuk itu otomatis kita kantor belum punya belum punya data terkait dengan sidik jari kita. Jadi saya masih tanda tangan tuh, kalau dulu masih baru-baru ya, anak-anak baru gitu ya, tanda tangan harus di depan atasannya, absen pagi harus di depan atasannya ya. Jadi otomatis kalau misalnya kita datang duluan, silakan boleh masuk datang lebih pagi misalnya kan, silakan datang ke ruangan pimpinan, ada absen di sana langsung tanda tangan, kemudian tulis jam kedatangan. Nah, kalau seandainya pada rajin datang pagi-pagi ya, belum ketemu pimpinannya ya, mungkin kalau dulu senang kali gitu ya, karena kan kalau ketemu pimpinan kantor langsung agak gimana gitu ya kalau anak baru ya. Nah, itu salah satu dengan adanya inovasi ya, salah satu contohnya seperti itu. Kemudian juga perhatian pada hal-hal yang rinci. Kemudian orientasi pada hasil ya Bapak Ibu ya. Kemudian orientasi juga kepada tim, keagresifan, stabilitas, seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa sih budaya? Tadi kita udah bicara dengan budaya organisasi. Nah, sekarang kita bicara soal budaya kerja. Ada yang bisa kasih sharing nih, budaya kerja itu apa? Yang sudah Bapak Ibu alami. Silakan Bapak Ibu. Tadi ibu-ibunya saya baru lihat Ibu Andri Suma, Ibu Regina ya. Terus bapak-bapaknya udah lumayan nih, banyak nih. Ada Pak Yang,
Kemudian ada Pak Ilham ya, saya belum dengar nih suaranya kayak gimana. Kemudian Ibu Eva, silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa membedakan antara budaya organisasi dan budaya kerja? Silakan Pak Reinar, Pak Fahmi, Pak Hendrik ya. Silakan Bapak Ibu. Jangan loyo Bapak Ibu, masih pagi, masih 8:30. Masa sudah lelah ya? Kalau perlu Bapak Ibu silahkan siapkan, Bapak Ibu boleh minum ya. Kalau seandainya mau tadi belum sempat minum kopi, silakan nggak apa-apa. Maaf ya karena kita tidak menyajikan jamuan ya, snacknya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyediakan snack masing-masing ya. Silahkan Bapak Ibu. Sebenarnya bedanya apa sih budaya organisasi dan budaya kerja? Ada yang bisa kasih ini sharing yang sudah Bapak Ibu baca ya, karena saya yakin Bapak Ibu sudah baca materinya di ini di selama pembelajaran mandiri. Kemudian Bapak Ibu juga sudah lama ya otomatis berkecimpung di dunia organisasi, di dunia kerja, otomatis sudah punya pendapat sendiri nih terkait dengan apa sih sebenarnya budaya kerja itu. Silakan Bapak Ibu. Oh tadi ya silakan Bapak Roni. Iya Bu. Nah, didahului sama Pak Roni nih. Ayo Ibu-ibu, Bapak-bapak. Kalau yang disebut dengan budaya kerja, kalau menurut saya itu sudah menyangkut sifat atau perilaku individu yang harus dianut, tetapi harus mengacu pada sifat dan karakteristik dari budaya organisasi itu, yang mencerminkan nilai-nilai kebiasaan ataupun sifat yang sudah menjadi karakteristik budaya organisasi tadi. Jadi itu sudah menyangkut perilaku individunya gitu. Itu yang kalau menurut saya budaya kerja. Oke, siap. Lebih ke perilaku kita, gimana kita istilahnya bukan mengaplikasikan ya, menurunkannya atau gimana ya, perilaku kita terkait dengan si budaya organisasi gitu ya Pak ya? Induk besarnya si budaya organisasi ini gitu, tapi gimana sih kita sebenarnya mengaplikasikannya dalam bentuk tingkah laku kita, seperti itu ya Pak ya, sederhananya Pak ya. Oke siap, terima kasih Pak Roni. Ada lagi Bapak Ibu atau mungkin punya pendapat berbeda dengan Pak Roni, silahkan nggak apa-apa, jangan takut. Silakan. Ada Ibu Eva? Izin Bu Yosi. Atau mau saya tunjuk? Iya silakan. Bapak siapa Pak? Pak Hendrik Bu Yosi. Iya Pak Hendrik. Gimana Pak Hendrik? Kalau menurut saya Bu Yosi, untuk budaya organisasi seperti yang disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian tadi, itu pedoman, norma, nilai dan sebagainya yang mengatur suatu organisasi. Sedangkan budaya kerja sebenarnya tidak terpisah dari budaya organisasi itu sendiri. Mengingat budaya kerja merupakan turunan dari budaya organisasi itu sendiri untuk mengatur perilaku SDM, kemudian peningkatan kapasitas, produktivitas kerja, dan seperti yang disampaikan tadi, inovasi itu cukup penting mengingat perubahan-perubahan yang ada di dunia itu cukup dinamis. Bisa jadi program iklim, program teknologi, dan perubahan-perubahan sebagainya. Seperti contoh yang kita laksanakan pada hari ini, pada zaman dahulu diklat dilakukan secara offline, secara tatap muka online. Dan sekarang sudah dilakukan secara daring. Nah, budaya kerja ini dapat lebih cenderung kepada, bisa dikatakan seperti contoh sederhana adalah gaya kepemimpinan suatu atasan atau gaya bagaimana komunikasi antara karyawan dengan pimpinannya dan sebagainya. Mungkin seperti itu yang pendapat dari saya biasa. Oke, terima kasih Pak Hendrik ya. Sekalinya bicara Pak Hendrik panjang sekali nih. Terima kasih ya Pak Hendrik ya. Kalau tadi menurut Pak Hendrik budaya organisasi itu lebih kepada pedomannya gitu ya. Kemudian budaya kerja itu turunan dari si budaya organisasi ini sendiri. Mungkin ditunjukkan dari tadi sebagai panduan bagaimana si karyawannya berperilaku ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Nanti saya pengen Bapak Ibu, saya pengen kasih tugas Bapak Ibu ya, saya akan kasih waktu 15 menit, Bapak Ibu silakan, nanti ada tugasnya di terakhir, tapi
secara garis besar Bapak Ibu coba jelaskan budaya kerja yang ada di instansi Bapak Ibu, atau mungkin kalau seandainya menurut Bapak Ibu kurang, ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan, silahkan nanti Bapak Ibu jelaskan, nanti di 15 menit terakhir kita akan presentasi. Jadi mulai sekarang nih boleh dipikir-pikirkan nih. Ada lagi Bapak Ibu tadi menambahkan dari Pak Roni, kemudian Pak Hendrik juga sudah menjelaskan, tapi lebih kurang sama ya, bisa dikatakan. Mohon izin, ya sih. Iya silakan. Mungkin dari pendapat Pak Hardiman teman-teman ya. juga, iya mohon izin Pak Hardiman. Kalau budaya kerja itu memang diciptakan oleh sebuah perusahaan untuk mendukung budaya organisasi, menurut saya, sehingga menjadi pegawai itu lebih produktif. Biasanya seperti biasa dilakukan oleh perusahaan. Jadi menciptakan budaya kerja mungkin seperti yang diceritakan oleh Mas Hendrik, termasuk masalah biasanya tadi mungkin di awal pakai budaya kerjanya pakai sarana manual, mungkin akhirnya menjadi lebih digital seperti itu, benar. Jadi benar-benar budaya kerja itu diciptakan untuk supaya karyawan atau pegawai itu lebih produktif. Jadi jangan untuk menghilangkan budaya kerja yang negatif dari para karyawannya untuk mencapai tujuan organisasinya, seperti itu Bu Yosi. Oke, terima kasih Pak Hardiman. Iya ya, tadi juga Pak Hendrik sempat mencontohkan salah satu contohnya ya, budaya kerja yang perlu adanya inovasi dalam karakteristik suatu budaya kerja. Nah, salah satu contohnya seperti yang kita alami sekarang ini ya, Pak ya. Ketika zaman dahulu biasanya pelatihan itu selalu tatap muka ya, Bapak Ibu ya. Kemudian zaman sekarang karena adanya perkembangan teknologi, kemajuan teknologi, kemudian desakan ya, karena sekarang juga saat lagi pandemi ya, menuntut kita untuk lebih berinovasi. Salah satunya berefek kepada budaya kerja itu sendiri. Yang dulu contohnya aja misalnya soal bekerja nih Bapak Ibu ya, kalau zaman dulu tuh kerja ya budayanya emang harus datang ke kantor, absen jam 7:30, pulang jam 4 misalnya seperti itu ya. Kalau sekarang sudah ada yang namanya work from home atau work from hotel ya Bapak Ibu ya, atau work from Bali mungkin juga sudah ada, bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena tidak melulu kalau seandainya tidak ada inovasi ya kita akan ada seperti itu terus gitu ya, otomatis ya gitu-gitu aja gitu ya, stagnan. Tadi juga sudah sempat disampaikan ya, tidak ada perubahan sama sekali ya, kita stuck di situ-situ aja. Nah, jadi otomatis Bapak Ibu ya, adanya perubahan dari suatu budaya kerja itu mungkin sebagai salah satu efek ya dari mungkin kemajuan teknologi atau tuntutan ya yang mengharuskan kita mungkin ada yang harus diperbaharui gitu sesuai dengan perkembangan teknologi mungkin, atau mungkin kondisi lingkungan yang mendesak kita untuk harus berinovasi ya, seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin kan kalau sekarang kan mungkin zaman milenial ya dibandingkan zaman dulu-dulu ya, itu otomatis berbeda ya. Kalau sekarang itu mungkin bisa dibilang semuanya pada melek teknologi gitu. Nah, itu juga bisa salah satu hal yang berpengaruh pada budaya kerja itu sendiri. Atau mungkin bisa jadi ada di instansi Bapak Ibu ya yang kalau kemarin itu tidak salah di daerah ya Bapak Ibu ya, mereka itu harus absen misalnya pagi itu jam 8, terus pulangnya itu harus absen jam 4 misalnya. Jadi tidak boleh absen lebih dari jam 4, seperti itu. Kalau di LKPP sendiri, di kita sih budayanya jam masuk itu flexi time ya Bapak Ibu ya, dari 7:30 sampai jam 9, kemudian pulangnya otomatis mengikuti, kalau misalnya kita pulang 7:30, datang 7:30 bisa pulang jam 4 sore, kalau misalnya lewat dari jam 9 itu dihitungnya sudah telat ya Bapak Ibu ya, kalau seandainya datang jam 9 berarti absennya jam 5:30 seperti itu. Kalau seandainya datang jam 9 terus absen jam 4 sore itu sudah dianggap pulang sebelum waktunya. Nah, bahkan apa di Kemendesa gimana absennya? Sama seperti di LKPP Bapak Ibu budayanya. Kalau untuk kedatangan gitu absen tiap hari gimana? Ketika normal ya Bapak Ibu ya. Fingerprint, jam kerjanya gimana Pak? Masuk jam 8 pulang jam 5 gitu? Bukan, jam 7 sampai jam 15.30 Bu. Kalau jam 7 lebih pagi ya Pak ya? Itu pas kondisi normal Pak? Ya, benar. Kalau seandainya datang 7:30 berarti telat dong Pak ya? Telat, tapi sesuai dengan peraturan menterinya itu masih ditoleransi Bu, sampai dengan menit ke-59, tetapi harus diganti di menit pulangnya 59 kembali ya. Sama seperti LKPP. Kalau LKPP kan Pak ya, kita flexi time sampai jam 9 ya, artinya dari 7:30 sampai jam 9 gitu. Nanti pulangnya juga seperti itu. Sama mirip.
di LKPP juga seperti itu. Tapi kita lebih lama ya rentangnya. Cuman karena kita sekarang kondisi lagi pandemi, WFH, jadi kami di LKPP dibagi 2 shift untuk masuk ya. Kalau yang WFO masuk jam 7 dan masuk jam 10. Jadi kalau masuk jam 7 bisa pulang jam 3 sesuai arahan dari Kemenpan aja, karena kita kan mengikuti ini apa ya, Kemenpan ya. Ya, tapi karena kondisi sekarang juga sudah lebih banyak banyak kasus meningkat kembali ya, kasus COVID, kita juga lebih banyak yang WFH mengikuti aturan anjuran dari pemerintah seperti itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan perbedaan dari budaya organisasi dan budaya kerja? Ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kita bisa lanjut ya, karena ternyata sudah jam segini, masih banyak nih yang harus disampaikan. Ya, ini tadi ya sudah diceritakan oleh Bapak Ibu semua, saya yakin udah pada paham gitu. Nah, ini prinsip dasarnya ya, ini jadi sudah dirangkum sama Bapak Ibu semua ya, diturunkan dari budaya organisasi, kemudian perlu budaya kerja itu hasil dari internalisasi nilai-nilai organisasi. Yang tadi diceritakan oleh Pak Roni, Pak Hardiman, Pak Hendrik ya, itu diekspresikan melalui perilaku sehari-hari. Kemudian selain itu juga perlu dikembangkan ya Bapak Ibu ya, perlu adanya perbaikan kah, penyempurnaan atau peningkatan ya, karena ya tadi itu karena perubahan yang dinamis ya, mulai dari kemajuan teknologi dan segala macam lingkungan, jadi perlu adanya perubahan ataupun perbaikan. Selain itu budaya kerja ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran agama. Kemudian selain itu juga konstitusi dan juga kondisi sosial serta budaya setempat. Jangan sampai budaya kerja kita berbenturan dengan nilai ajaran agama, kemudian berbenturan dengan undang-undang, berbenturan dengan kondisi sosial ya, apapun lingkungan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya terkait dengan nilai-nilai organisasi ini adalah acuan dan motor penggerak atau motivasi, sikap dan tindakan. Dalam konteks organisasi, nilai-nilai organisasi harus dikembangkan atau sejalan dengan visi dan misi organisasi. Jadi kita semua pasti tahu lah ya, masing-masing instansi, masing-masing organisasi itu pasti punya visi dan misi. Nah, nilai-nilai yang dianut oleh organisasi itu harus sejalan dengan visi dan misi dari suatu organisasi tersebut. Ada yang tidak sependapat dengan ini? Sependapat ya Bapak Ibu ya, artinya adalah nilai-nilai ini, nilai-nilai dari suatu organisasi itu dikembangkan sejalan dengan visi dan misi dari organisasi. Jangan sampai nilai-nilai yang kita anut itu bertolak belakang dengan visi dan misi organisasi kita. Seperti itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita juga sudah bicara budaya kerja. Nah, bagaimana penerapan budaya kerja di lingkungan kerja kita seperti apa? Mulai kalau di sini sih disebutkan melalui komunikasi ya, komunikasi yang seperti apa sebenarnya penerapan budaya kerja. Kemudian motivasi, kemudian biasanya kalau motivasi bisa jadi motivasi dari diri sendiri ya, memotivasi kita untuk mengikuti menerapkan budaya kerja seperti ini, kemudian bisa jadi termotivasi dari atasan ataupun rekan kerja. Kemudian lingkungan yang kondusif, lalu ada kerjasama, disiplin, dan juga integritas. Saya paham, saya percaya nih Bapak Ibu semua sudah khatam lah ya, bisa dibilang sudah khatam lah ya terkait dengan budaya kerja ini, karena kita semua sudah, saya yakin sudah lama ini ya, bekerja, otomatis selain itu juga pasti ada orientasi ya. Kalau di Kemendes untuk karyawan-karyawan atau CPNS baru itu ada orientasinya nggak? Ada Bu. Ada, oke. Otomatis salah satu yang mungkin diperkenalkan ketika orientasi itu adalah budaya kerja atau budaya organisasi atau nilai-nilai organisasi. Dalam hal ini mungkin budaya organisasi dari Kemendes ya, otomatis ya. Itu biasanya berapa hari Bapak Ibu? Kalau orientasi itu? Kalau saya Bu, yang CPNS pernah orientasi di saya itu ada yang sampai 10 hari. Itu di angkatan Novia Kausal itu sampai 10 hari dia orientasi. 10 hari? Oh ya. Lama Pak ya? Oh gitu. Bapak Ibu yang CPNS di sini itu ikut yang 10 hari Bapak Ibu? Sebelum mereka ini Bu. Oh sebelum mereka.
Oh, jadi ini Bapak Ibu yang CPNS sekarang ini yang CPNS 2019 ya? 2020? 18 kayaknya. Oh, 18, 18. Bu. Oh, 18. 19 Oh, masuk ya, Bu. oke. Jadi apa Bapak Ibu yang 2018-2019 ini nggak ada orientasinya berbeda, Pak? Ada, Bu, 3 bulan kalau nggak salah, Bu. Wih, lama ya, Pak ya? Iya. Otomatis Pak Arfan udah paham banget nih budaya Iya. kerjanya di Kemendes ya, Pak ya? Sedikit hatam lah, Bu. Nanti kita tunggu presentasi dari Pak Arfan ya. Tolong dijelaskan Pak Arfan. Tolong dijelaskan. Nanti kita sama-sama menunggu ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi nih Bapak Ibu mungkin yang menerima orientasi 3 bulan dengan yang menerima orientasi 10 bulan bisa jadi kan berbeda ya. Bisa jadi mungkin gimana Pak? 10 hari Bu, bukan 10 bulan. Iya 10 hari, maaf Pak. Tadi yang 3 bulan dengan yang 10 hari ya, bisa jadi kan berbeda ya. Mungkin yang 10 hari menurut mereka ya udah sesuai nih sama cocok nih budaya kerjanya mungkin yang diperkenalkan atau gimana. Mungkin yang 3 bulan mungkin mereka punya waktu lebih lama untuk mengkaji, oh gini ya, apa tidak sebaiknya seperti ini ya gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti itu, saya tidak tahu ya. Nah, mungkin mari kita dengarkan nanti dari, kalau dulu Pak Roni saya pengen tahu, Pak Roni dulu orientasinya berapa lama? Ada orientasi nggak Pak dulu Pak? Kalau dulu kayaknya belum ada Ibu. Jadi Belum kita ada. terima SK langsung disuruh kerja. Nah, jadi Bapak tahu budaya kerja atau nilai organisasi atau budaya organisasi di Kemendes itu kapan Pak? Apakah emang kalau kita kan Bu bukan pengangkatan di Kemendes karena Kemendes itu kan adanya baru 2014. Oke. Oh gitu. Jadi dulu sebelumnya di mana Pak? Kalau saya dulu di pemerintah daerah. Oh, pemerintah daerah. Kemudian ada ini di Kemendes, Bapak ikut, kemudian masuk ya. Oke, berarti Bapak bisa dibilang salah satu pionirnya di Kemendes nih ya Pak ya? Setahun setelah Kemendes ada saya bergabung Bu. Oke, berarti masuk ini nggak Pak, tim perencanaan dalam hal mungkin merencanakan nilai-nilai organisasi, budaya kerja gitu nggak Pak? Tidak sih Bu. Oh enggak, berarti Bapak menerima ya Pak ya dari perencanaan oleh tim yang sudah dibikin tim. Biasanya sih ini terkait dengan budaya kerja maupun nilai organisasi atau budaya organisasi ini ada di bagian perencanaan di suatu organisasi. Nah ini juga ada diturunkan juga oleh agen perubahan biasanya Pak ya. Di salah satu reformasi birokrasi itu ada area manajemen perubahan. Nah, biasanya di sana, biasanya Pak ya. Kalau di kita sih biasanya di situ ada di bagian perencanaan. Nah, ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga sudah baca ya manfaat dari budaya kerja, meningkatkan kerjasama antar individu ya Bapak Ibu ya, ataupun antar kelompok dalam satu organisasi, kemudian meningkatkan koordinasi, lalu mengefektifkan integrasi, sinkronisasi atau keselarasan dan dinamika yang terjadi dalam satu organisasi. Lalu kemudian memperlancar komunikasi, karena tadi Bapak Ibu ya, salah satunya adalah bagaimana budaya kerja itu bisa terbangun karena adanya komunikasi yang efektif. Kemudian menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif ya, lalu mengeliminasi atau menghilangkan hambatan-hambatan psikologis dan kultural, serta menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga dapat mendorong kreativitas pegawai. Dari manfaat ini ada yang pengen menambahkan nggak kira-kira? Atau ada yang belum tercover dari manfaat yang 7 ini? Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin ini cukup? Atau seiring berjalannya waktu nanti Bapak Ibu ketika presentasi pengen menambahkan 1 gitu ya. Silakan, nanti akan kita tunggu. Saya pengen sedikit lebih cepat ya Bapak Ibu ya, karena udah mau jam 10 ya, karena saya rasa ini sampai 9.30 ya Mas Meksi ya. Bagaimana Pak Yosi? Mohon maaf lagi rapat juga. Kita sampai 9.30 ya Mas Meksi ya. 9.30. Nanti kita ada siap. break di 9.30. Oke, sip. Terima kasih. Nah ya, ini tadi Bapak Ibu ya, tadi sudah diceritakan bahwasanya budaya kerja itu terlihat dari perilaku dari sumber daya manusianya gitu, perilaku kita ya. Jadi sehingga salah satunya itu tercermin dari produktivitas, berefek pada produktivitas kerja kita. Misalnya nih budaya kerja yang disiplin, tepat waktu,
waktu, atau mungkin ada yang lain ya, ini akan berefek pada produktivitas kerja. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ada yang tidak setuju dengan ini bahwasanya oh ternyata budaya kerja itu sebenarnya nggak ngefek sih ke produktivitas kerja, nggak ada hubungannya gitu. Saya pengen selain Pak Roni deh, Pak Roni dari tadi nih. Silakan ayo Bapak Ibu sambil dipantau-pantau. Saya belum pernah dengar suaranya Pak Yang deh. Silakan Pak Yang. Ya, setuju Bu. Gimana Pak? Kenapa Ya, Pak? Bu. Ya, karena dengan budaya kerja itu kan Bu ada nilai-nilai dan perilaku yang harus dianut oleh individu. Jadi itu akan membantu kita dalam produktivitas dalam bekerja sih Bu. Oke, baik. Pak Yayang setuju nih. Ada yang tidak setuju? Pak Reno setuju nggak Pak? Setuju Bu. Setuju. Kenapa Pak? Setuju Bu. Iya, kenapa Bu. nih? Semuanya setuju ya. Oke, kenapa setujunya nih? Bisa diceritakan ke saya, ke kita semua nih, mana tahu membuka jalan pikiran dari teman-teman yang lain. Ya setuju Bu, kalau untuk budaya kerja itu meningkatkan produktivitas kerja, kan pengaruhi perilaku nilai-nilai dari individu, baik individu ataupun tim nantinya, meningkatkan produktivitas kerja jadinya. Oke, baik Pak. Pengen suara ibu-ibu dong. Masa kalah sih ibu-ibu dari bapak-bapak nih? Eva DJ kayaknya nggak setuju Bu, Eva DJ. Oh, bener itu, Ibu Eva. Setuju, Bu. Setuju. Ya, jelasin dong, Bu. Gimana nih, kenapa kok bisa setuju nih? Ya, karena budaya kerja itu mempengaruhi tingkat produktivitas kerja. Kenapa bisa mempengaruhi, Bu? Dari nilai-nilai budaya kerja tadi itu, Bu. Gimana? Menurut Ibu? Sehingga produktivitasnya jadi meningkatkan kualitas juga. Oke. Tapi saya nggak bisa lihat tampilan Bu Eva ya? Oke, udah. Bu Eva, oke, siap. Oke. Jadi semua pada setuju ya, kenapa budaya kerja ini mempengaruhi ya produktivitas kerja. Tadi sudah sempat dibicarakan di depan ya, bahwasanya budaya kerja ini juga mempengaruhi kerjasama tim seperti itu ya, kemudian perilaku dari sumber daya manusianya. Salah satu kalau seandainya kerjasama kelompok maupun dari produktivitas perilaku sendiri itu sudah terbentuk dengan baik, otomatis produktivitas kerjanya juga semakin baik seperti itu ya. Nah, ini juga nanti akan membuat kita lebih siap di masa depan. Kalau seandainya nanti ada perubahan-perubahan lagi, nah otomatis kita sebagai orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi ya harus siap terhadap perubahan tersebut, harus siap terhadap tantangan pada masa depan. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Apakah kita harus merubah dari budaya kerja yang sebelumnya untuk menyesuaikan tantangan ya? Misalnya nih budaya kerja yang sekarang itu sudah tidak cocok lagi. Misalnya dalam masa pandemi ini, misalnya ya Bapak Ibu ya, sudah tidak cocok lagi nih kalau seandainya kita harus WFO terus karena efeknya misalnya bisa banyak terjadi penularan, semakin banyak yang terjangkit virus COVID, otomatis produktivitas kerjanya menurun ya. Kemudian maka dari itu perlulah dilakukan inovasi tadi, perubahan tadi. Salah satunya adalah yang awalnya kita harus tatap muka langsung ya, sekarang sudah bisa kita untuk bekerja dari rumah, WFH ya namanya ya. Dan ini sebenarnya untuk beberapa pekerjaan yang mungkin tidak bisa memang dilakukan dari rumah, misalnya ya pekerjaan-pekerjaan yang berupa layanan yang otomatis tidak bisa dilakukan dari rumah, mungkin akan bisa menjadi PR lah untuk kita generasi-generasi muda ya, bagaimana kita harus berinovasi supaya layanan ini bisa tetap jalan walaupun kita tidak saling bertatap muka. Mungkin tantangannya seperti itu. Nah, dengan adanya perubahan tadi, misalnya yang dari WFO kemudian ada WFH-nya,
ini juga akan berpengaruh pada produktivitas kerja kita. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita WFO nih Bapak Ibu bisa jadikan ya, datang jam 8 pagi, misalnya jam 7 gitu kan misalnya kan, yang tadinya di rumah belum sempat sarapan, yang kantornya di Jakarta, rumahnya dari Bogor, otomatis jam 5 subuh udah berangkat kan ya, nyampe kantor udah capek, otomatis cari makan dulu, terus ini mungkin baru mulai bekerjanya jam 9 gitu ya. Nah, kalau WFH bisa jadi masuk jam 7 udah depan laptop, udah mulai koordinasi. Biasanya kalau pekerjaan itu diawali dengan koordinasi ya, mungkin dari atasannya udah mulai ada arahan-arahan gitu ya, silakan bersurat ke sini atau kemana gitu ya, tergantung dari pekerjaan kita masing-masing. Makanya bisa dikatakan bahwasanya budaya kerja ini sangat mempengaruhi produktivitas kerja kita. Seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Kita move on ke slide berikutnya. Ada beberapa langkah-langkah dalam pengembangan budaya kerja ini. Yang pertama itu Bapak Ibu, kita perlu melakukan perumusan nilai-nilai. Nah, biasanya ini dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan ya. Ada beberapa teknik yang biasanya dilakukan ya. Ada wawancara, workshop maupun FGI. Nah, di sini biasanya terlebih dahulu untuk mengindikan budaya kerja ya, perlu dilakukan nilai-nilai yang biasanya akan dianut oleh suatu organisasi. Kemudian yang kedua, tahapannya ya, ini tahapan-tahapan dalam perumusan nilai-nilai, mulai dari perencanaan dilakukan oleh tim perencanaan. Biasanya masing-masing instansi itu punya tim perencanaan, apalagi untuk instansi-instansi yang baru ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah ada tim perencanaan, kemudian mereka melakukan identifikasi nilai-nilainya. Ini dilihat dari visi misi dari suatu organisasi seperti itu. Kemudian mengidentifikasi area-area sensitif, kemudian menetapkan perilaku utama. Apa sih perilaku utama yang harus dijadikan sebagai budaya kerja nih? Seperti itu. Kemudian baru merumuskan bagaimana mengukur perilaku utama, yaitu seberapa jauh nilai-nilai itu diterapkan. Kemudian setelah merumuskan, lalu ada implementasi. Implementasinya bisa jadi dengan dua cara ya. Pertama mendeklarasikan secara formal itu ya. Kemudian mungkin itu dikeluarkan dalam bentuk peraturan, misalnya kalau Kemendes mungkin peraturan menterinya kah, atau mungkin kalau di LKPP peraturan LKPP gitu, atau keputusan kepala LKPP seperti itu. Kemudian setelah itu perlu dilakukan sosialisasi. Artinya Bapak Ibu, ketika suatu peraturan, suatu nilai itu diformalkan ya Bapak Ibu, kalau misalnya tidak disosialisasikan, kira-kira kita sebagai karyawan atau mungkin staff tahu nggak sebenarnya kalau sudah ada sebenarnya nilai-nilai ini? Saya pengen tahu kalau misalnya di Kemendes itu ada nggak aturan tertulisnya terkait Ada, dengan Bu. Ada Pak? Ada Permendes nomor 16 tahun 2019. Oke, selain Pak Roni, saya pengen tahu bunyinya apa nih? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain. Bunyi dari Permendes nomor berapa tadi Pak Roni? 16 tahun 2019, Bu. 16 tahun 2019. Silahkan Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya kan jadi kalau 15 ya. 15 tahun 2019 ya. ya. Jadi ini kan yang pertama sudah terpenuhi nih, mendeklarasikan nilainya, otomatis memformalkannya ya Bapak Ibu, sudah diformalkan dalam bentuk peraturan Menteri Desa ya. Kemudian perlu dilakukan sosialisasi. Nah, ketika sosialisasi tidak dilakukan, otomatis bisa jadi yang bawah-bawahnya nggak tahu gitu ya. Kita apalagi yang baru masuk nih CPNS-nya, otomatis nggak tahu nih, oleh sebab atau bisa jadi karena mungkin CPNS ya biasanya ya, kalau kita mau interview dari sebuah perusahaan, otomatis kita harus nyari tahu dulu nih visi misinya apa ya. Nah, seperti itu salah satu caranya gitu. Selain itu, silahkan Bapak Ibu, ada yang bisa kasih tahu saya salah satu budaya kerja ya yang tertuang dalam Permendes nomor 15 tahun 2018. Oh, kita APIK, Bu. Gimana Pak? APIK. APIK. Oke, apa itu Pak yang APIK? APIK ya Pak? Iya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain selain Pak Roni menjelaskan apa itu APIK. Saya belum pernah dengar. Ibu Eva ada 2 ya ternyata ya? Ada, Bu. Tadi Ibu Eva, siapa yang tadi Ibu Eva DJ? Sekarang saya mau Ibu Eva yang satu lagi, Ibu Eva maaf ya Bu, saya harus Eva Nalurita. Silakan Ibu Eva. Di budaya kerja di Kemendes itu APIK, akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan dalam jalan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari. Oke,
Benar Pak Roni? Saya kenapa jadi cross check ke Pak Roni? Oke, siap. Otomatis ini semuanya udah pada tahu ya, Bapak Ibu ya, nilai-nilai atau budaya di Kemendes. Nanti saya pengen Bapak Ibu mempresentasikan nilai-nilai ini atau budaya kerja ini ya. Kalau misalnya ada 4 nih misalnya, tapi ternyata ada lagi loh budaya kerja yang lain yang sebenarnya tidak terformalkan, mungkin terbentuk karena ya itu tadi kondisi lingkungan yang kondusif, kemudian komunikasi yang efektif gitu ya. Ada hal yang sebenarnya bisa muncul nih yang jadi budaya kerja, tapi tidak terformalkan seperti itu ya. Nanti 15 menit terakhir kita presentasi ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dulu. Saya yakin udah pada tahu ini. Kemudian setelah ada implementasi tadi ya, setelah disosialisasikan, jadi para personil di suatu organisasi itu sudah pada tahu semua nilai-nilainya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Ini tujuannya untuk melihat seberapa besar kemajuan dari suatu proses pengembangan budaya kerja itu. Apakah sebenarnya udah cocokkah ini budaya kerjanya, nilai kerjanya diterapkan untuk seperti ini, ataukah mungkin kurang cocok nih dari hasil evaluasinya, atau perlu yang lain seperti itu. Ada perlu harus ada evaluasinya seperti itu. Jadi otomatis nilai-nilai atau yang tadi sudah kita rumuskan oleh tim perencanaan itu benar-benar tepat seperti itu. Kemudian ini bisa dibaca saja ya Bapak Ibu ya terkait dengan bagaimana sih suatu pengembangan budaya kerja itu bisa berhasil. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah pada tahu ya. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua ya Bapak Ibu, mudah-mudahan 10 menit atau 5 menit ini bisa selesai ya. Saya pengen kasih latihan dulu Bapak Ibu, nanti kita presentasikan. Nah ini terkait dengan etika pengadaan ya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah baca, sudah tahu ya, ada di Perpres kita ya. SDM di UKPBJ itu ada, Bapak Ibu semua nggak semuanya ada di UKPBJ ya, masih ada yang di Satker ya ini ya, kalau nggak salah kemarin ya. Atau ada yang di UKPBJ nggak? Saya pengen tahu dong yang di UKPBJ, silahkan tunjuk tangan. Oh, Pak Roni, Pak Arfan, Pak Yang, lalu Pak Fahmi, Pak Kesit. Oh, ini pada di UKPBJ. Pak Hendrik juga ya, UKPBJ. Satu kantor berarti ya? Satu kantor. Oke. Satu kantor, oke. Jadi di UKPBJ itu ada pejabat strukturalnya ya, bisa jadi kepala UKPBJ-nya, kemudian pejabat fungsionalnya, Bapak Ibu semua, Jafung pengelola PBJ, kemudian ada staf atau tenaga pendukung non-Jafung. Masih ada nggak di UKPBJ-nya yang non-Jafung, Bapak? Atau semuanya sudah dijafungkan? Mungkin tenaga-tenaga apanya gitu? Tenaga administrasinya masih ada. Administrasi, oke, siap. Kemudian, nah, ini Bapak Ibu sudah tahu ya, saya tidak perlu menjelaskan kembali ya, penugasan Bapak Ibu semua di Jafung, saya yakin sudah pada tahu karena sudah pada jadi ini semua ya, sudah rata-rata sudah 2 tahun, 3 tahun ya di UKPBJ ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, etika dan kode etik di lingkungan UKPBJ. Nah, Jafung PBJ itu ada kode etik dan kode perilaku profesi JFP PBJ-nya. Nah, ini dikeluarkan oleh IFPI. Sudah pada gabung IFPI semua Bapak Ibu ya? Belum. Atau ada yang nggak tahu IFPI? Belum. Belum Bapak Ibu ya. Nah, IFPI itu organisasi profesi dari Jafung PBJ ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan mungkin akan dapat materi kalau nggak salah ya nanti ya terkait dengan organisasi profesi. Lalu mungkin ada di UKPBJ itu juga ada kode etik UKPBJ-nya. Nanti akan ada di slide berikutnya. Kemudian semuanya ini dibungkus oleh etika pengadaan itu sendiri, mengacu pada etika pengadaan. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu ketahui semua ya, ada 1, 2, 3, 4, 8 ya. Etika pengadaan yang tertuang dalam Perpres 16/2018 ya. Tidak ada perubahan pada Perpres 12 ya terkait dengan etika pengadaan ini. Yang pertama terkait dengan tertib dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, kemudian harus profesional, atau mungkin ada yang belum pernah baca sama sekali Bapak Ibu terkait dengan etika pengadaan ini. Udah tahu lah ya Bapak Ibu ya, saya tidak perlu ulang ya ini ya. Saya cuma merefresh kembali aja terkait dengan etika pengadaan. Kemudian tidak saling mempengaruhi, menerima
dan bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan atau konflik of interest, menghindari dan mencegah pemborosan keuangan negara, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, serta tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan sesuatu. Nah ini Bapak Ibu kode etik UKPBJ. Ini kode etik yang dikeluarkan oleh Peraturan LKPP nomor 14 tahun 2018 di pasal 25 ya Bapak Ibu, silakan baca, apalagi Bapak Ibu yang semuanya ditempatkan di UKPBJ ya. Apa saja kode etik, apa saja bunyi-bunyi yang terkait dengan kode etik. Nah, di UKPBJ itu Bapak Ibu apa namanya? Menyusun dan menerapkan. Ini saya salah ketik. Kode etik. Ada beberapa di Kemendes UKPBJ sudah mengeluarkan kode etiknya, Pak? Belum, Bu. Oh, belum ya, Pak ya. Karena ada beberapa instansi, kalau tidak salah kemarin saya di Kalimantan ya, ada yang sudah punya peraturan sendiri terkait dengan kode etik di UKPBJ-nya seperti itu. Nah, mungkin di Kemendes suatu saat akan seperti itu juga ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa silakan dibaca di Peraturan LKPP nomor 14 tahun 2018. Kemudian nah ini Bapak Ibu larangan bagi SDM atau personil di UKPBJ termasuk dari Bapak Ibu ya, Jafung PBJ ini ada di Peraturan LKPP nomor 14 juga tahun 2018 pasal 11 ayat 8 dan 9. Nah, apa sih Bapak Ibu itu dilarang untuk merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan misalnya perencanaan, pengelolaan kontrak dan lain-lain serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Kemudian Bapak Ibu personil yang bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan atau konsultasi penyusunan rencana persiapan pengadaan dan atau pengelolaan kontrak dilarang ditugaskan untuk melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak. Takutnya nanti ada konflik of interest ya, takutnya seperti itu. Ini Bapak Ibu juga bisa baca ya di ininya. Nah, ini terkait dengan organisasi profesi Bapak Ibu ya. Sebagai Jafung PBJ itu ada IFPI, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, yang baru kemarin ya, kalau tidak salah itu pemilihan ketua yang baru ya. Ini dari IFPI itu punya tugas menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. Jadi kode etik Bapak Ibu sebagai Jafung itu dikeluarkan oleh IFPI, kemudian memberikan advokasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Nah, ini ada kode etik KEKPP, kode etik dan kode perilaku profesi JFPPBJ. Ini ada 8 ya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu baca di keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia nomor 1 tahun 2019. Nah, untuk kode etiknya sendiri itu ada di pasal 4 ya. Ayat 1 untuk kode etiknya, ayat 2 untuk larangan bagi JFPPBJ. Nah, di kode etik itu ini sebenarnya mengacu juga ke kode etik etika pengadaan ya Bapak Ibu ya, rata-rata hampir sama. Terus tertib dan tanggung jawab, profesional, kemudian tidak saling mempengaruhi, kemudian juga tidak menerima menawarkan, sama ya, tadi bunyinya sama yang ada di etika pengadaan. Saya pengen tahu dong Bapak Ibu yang belum tahu sama sekali tentang IFPI ada? Yang sama sekali nggak tahu IFPI? Adakah? Oh, berarti udah tahu semua ya Bapak Ibu ya? Tapi belum bergabung di IFPI-nya gitu ya? Udah tahu Bu Yosi, cuma belum bergabung. Kita pertama kali kenal waktu itu pas kita undang narasumber Pak Samsul Ramli waktu itu. Waktu IFPI. Oh, Pak Samsul. Iya, oke. Waktu IFPI itu kita udah tahu, cuma belum bergabung sih Bu. Belum bergabung. Iya. Sama kalau Widya Iswara Pak ya, karena kebetulan saya adalah Widya Iswara, kita juga ada organisasi profesinya APWI namanya. Nah, jadi di APWI itu ada DPP-nya gitu, masing-masing instansi punya DPP gitu. Nah, nanti jadi keuntungannya, salah satu keuntungannya kita punya organisasi profesi itu adalah kita juga bisa saling mencari saling belajar gitu Pak. Karena di sana mungkin banyak para jafung-jafung yang sudah senior ya gitu ya, apalagi mungkin kita yang baru-baru ini mungkin yang belum terlalu belum terlalu tahu ya, belum punya pengalaman terkait dengan pengumpulan angka kredit kah mungkin gitu ya, bisa berbagi pengalaman di sana, bisa tanya-tanya di sana seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya, sesuai janji saya tadi saya pengen Bapak Ibu bikin tugas dulu ya.
Tadi saya sudah sampaikan, jelaskan budaya kerja pada instansi Bapak Ibu semua, kemudian kita akan presentasikan. Silakan dikirim ke email saya ya. 5 menit cukup ya Bapak Ibu ya? Aduh. 10 menit deh. Lalu 10 menit kita 10 menit kita presentasi karena waktunya terbatas ya. Silakan Bapak Ibu 10 menit sambil minum dikerjakan. Oke, Bapak Ibu, sudah cukup ya waktunya. Saya cek dulu ya yang sudah email, ada Pak Arfan juga sudah email. Saya tunggu ya yang lainnya Bapak Ibu ya, nanti saya akan compile semuanya dan saya akan kumpulkan. Saya akan kasihkan ke Mas Maxi ya. Bisa di compile. Kemudian Pak Yang juga sudah ada, Pak Jeremy ya. Kita presentasi dulu ya Bapak Ibu ya. Wah, saya cek nih. Mantap sekali. Bagus-bagus nih Bapak Ibu yang udah ngirim ke kita. Oh, Pak Jeremy tidak dalam PPT ya. Di emailnya langsung disampaikan. Oke. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu, saya mungkin akan stop share. Bapak Ibu silakan ini mungkin bisa di capture dulu terlebih dahulu ya email saya ya untuk dikirimkan. Nanti silakan menyusul ya. Sekarang kita presentasi dulu perwakilan dari Bapak Ibu semua ya. Ada 2 orang, saya pengen perempuan dan laki-laki ya. Saya yang belum dengar suaranya. Siapa ya kalau perempuan sudah semua ya. Ada Ibu Eva bisa on video. Oke, saya pengen tadi Bu sudah semua ya suaranya ya. Kalau dari dari bapak-bapaknya saya belum dengar suara Pak Dwi, Pak Endi, Pak Andri belum ya. Pak Yosandra, Pak Fahmi. Siapa lagi tadi yang belum ya? Oke itu. Di antara bapak-bapak yang tadi saya sebutkan silakan atau Pak Arfan silakan ada yang ingin volunteer di antara bapak-bapak saya sebutkan tadi namanya. Pak Ilham juga belum ya, tadi saya belum dengar suaranya. Silakan. Siapa yang mau volunteer untuk presentasi sebelum saya tunjuk? Tidak ada yang mau volunteer? Saya coba Pak Andri ya. Silakan Pak Andri untuk presentasi. Sudah bisa share screen ya? Seharusnya ini ya sudah. Mungkin Mas Maxi dikasih akses ke Pak Andri untuk bisa share screen ya. Sudah bisa untuk semua. Oke, siap. Silakan Pak Andri untuk share screen, kita tunggu presentasinya. Setelah itu nanti kita akan coba peserta yang lain. Nggak usah lama-lama Pak Andri. Ya, Bos, sebentar. Oke. Sudah ada, Bu. Oh, lagi apa? Loading? Tapi masih belum muncul, tapi sudah loading. Atau Bapak sudah email ke saya? Belum, Bu, baru mau dikirim. Kalau sudah email, saya bisa bantu untuk presentasi. Saya bisa bantu untuk share screen ya. Oke, sudah muncul. Silakan Pak Andri, banyak sekali 5 slide. Silakan. Budaya kerja Kemendesa sesuai dengan Kemendesa nomor 15 tahun 2019 yaitu ada 5, yaitu akuntabel, ada 5 yaitu APIK, akuntabel, kredit, integritas profesional, integritas dengan kebersamaan. Untuk poin-poinnya, untuk akuntabel, 1, memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban. B, menyampaikan atau membuat laporan dengan menggunakan data dan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menyampaikan data dan informasi secara transparan. C, mematuhi dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. D, menyelesaikan pekerjaan dan menyelesaikan laporan tepat waktu dan tempat sasaran.
Dan untuk poin terakhir untuk akuntabel adalah menyelesaikan tugas dengan tuntas dan berorientasi pada kualitas hasil. Untuk poin profesional ada 7 poin, yaitu mampu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Yang kedua, menguasai kemampuan teknis, manajerial, dan sosio-kultural dalam pelaksanaan tugas di bidangnya. Untuk yang ketiga, berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi secara berkelanjutan. Poin selanjutnya, menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, tidak melakukan tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target, waktu, dan kualitas yang sudah ditentukan, menghindari kesalahan dalam pekerjaan, dan mematuhi dan menjunjung tinggi etika profesi dan organisasi. Untuk poin integritas, yaitu poin-poinnya yaitu dapat dipercaya baik perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab atas setiap perkataan dan perbuatan, memegang teguh sumpah jabatan, dan nilai yang diyakini. Selanjutnya, menepati setiap janji, loyalitas terhadap pimpinan dan organisasi, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara, rajin dan tekun bekerja dengan ataupun tanpa pengawasan pimpinan, dan yang terakhir tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk poin terakhir yaitu kebersamaan, poin-poinnya antara lain mampu bekerja sama dan bergotong royong, serta berkoordinasi dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, memupuk rasa persaudaraan dengan mengembangkan rasa simpati dan empati, menghargai pendapat orang lain, menjalin kekompakan dan solidaritas dalam kurung jiwa korsa yang bersifat positif, menjaga silaturahmi dan komunikasi yang baik, ya, serta memiliki toleransi, menghormati perbedaan dan keragaman. Mungkin itu saja sih. Oke, terima kasih Pak Andri. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Andri ya. Tadi sudah mempresentasikan terkait dengan budaya kerja yang ada di Kemendesa. Kita minta satu lagi nih dari ibu-ibu. Saya pengen satu lagi. Ibu Eva DJ, silakan Ibu. Kita cuma punya 1 menit. Silakan Ibu Eva, presentasi. Ibu, saya cuma bikin 1 slide. Oke, siap. Silakan Ibu. Dipaparkan masing-masingnya, ini ada akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. Silakan dijelaskan masing-masingnya. Budaya kerja Kementerian Desa, PDTT. Berdasarkan Permen Desa nomor 15 tahun 2019 tentang budaya kerja pegawai Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Itu kita singkat APIK, Bu. Terdiri dari akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. Nah, untuk nilai akuntabel itu terdiri dari tanggung jawab yang menjadi amanah sesuai tugas, menyampaikan dan membuat laporan, mematuhi melaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan pekerjaan, dan menyelesaikan tugas-tugas secara tuntas. Nah, untuk profesional terdiri dari bertanggung jawab melaksanakan tugas, menguasai kemampuan teknis, manajerial, dan sosiokultural, berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapasitas diri, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan diskriminasi, menyelesaikan pekerjaan dengan target waktu dan kualitas, menghindari kesalahan, dan mematuhi dan menjunjung tinggi etika profesi. Untuk nilai budaya integritas, itu terdiri dari dapat dipercaya baik perkataan dan perbuatan, dan bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatan, memegang teguh sumpah jabatan, loyalitas terhadap pimpinan, menepati janji, rajin, tekun, dan tidak bertindak korupsi. Untuk nilai budaya kerja kebersamaan, terdiri dari mampu bekerja sama, bergotong royong, berkoordinasi, dan bermusyawarah,
mengutamakan kepentingan bersama daripada individu, memupuk rasa persaudaraan, menghargai pendapat, menjalin kekompakan dan solidaritas, menjaga silaturahmi, komunikasi yang baik, memiliki toleransi, dan menghormati perbedaan dan keragaman. Penerapan dari budaya kerja tersebut bisa dilaksanakan melalui waktu kita pelatihan dasar CPNS, atau pelatihan kepemimpinan, atau setiap kita apel pagi, Bu. Saya rasa cukup sampai sini. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibu Eva juga ya. Tadi sudah share terkait dengan budaya kerja yang diterapkan di Kementerian Desa. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali Bapak Ibu ya untuk partisipasi aktif Bapak Ibu semua hari ini, karena terbatasnya waktu ya kita tidak bisa berlama-lama, tapi saya tadi sudah cek email, sudah ada 16 orang yang email ke saya ya untuk PPT-nya. Saya masih menunggu 4 lagi, nanti akan saya lihat, kemudian saya kasihkan kepada Mas Meksi. Ya, dari hasil diskusi kita pagi ini Bapak Ibu ya, apakah masih ada yang harus terkendala atau mungkin jadi pertanyaan dari Bapak Ibu semua, atau sudah cukup gitu? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya untuk materi terkait dengan budaya kerja dan etika pengadaan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi aktif ya melalui diskusi maupun tadi juga sudah mengerjakan tugas dan sudah presentasi. Saya harapkan Bapak Ibu semua dapat menjaga ritme ini sampai nanti pelatihan selesai ya Bapak Ibu ya, dapat berpartisipasi aktif sampai dengan pelatihan selesai. Kemudian saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang jelas atau mungkin ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Saya doakan Bapak Ibu semua lancar untuk pelatihannya sampai nanti siang, sampai nanti post test ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan penjenjangan lainnya sesuai dengan jenjang Bapak Ibu ya. Kalau pertama bisa ikut pelatihan pertama, kemudian bisa ikut pelatihan muda dan madya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bapak Ibu ya, kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa tetap produktif ya Bapak Ibu ya demi kemajuan pengadaan di Indonesia. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bang Meksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mas Meksi.